Nah, ini dia Bu Sintia sudah Halo, hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Habis kena Omikron, Kak. Saya baru aja lulus ini, Bu. Alhamdulillah dikasih ujian Iya, dulu. makanya masih agak tenggorokannya masih agak gatel-gatel. Gitu. Ibu Sintia apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ini makin cerah aja nih ya seiring kinerja SBMA nih. Mengikuti ya. Terpancar dari auranya. Soalnya Nah, habis Ibu, mandi ya sebenarnya. oh, saya mungkin efek isoman jadi hawanya di rumah terus gitu ya. Muka jadi ikutan kayak ini. Gak secerah Bu Sintia nih. Nah, Bu Sintia mungkin kapan ya terakhir apa interview Bu Sintia udah lama kayaknya. Kemudian ini jumpa Mungkin lagi dan mungkin teman-teman mungkin juga 6 beda. bulan yang lalu ya. 6 Ya, bulan yang lalu ya. iya, pas sebelum IPO kalau September. nggak salah ya Bu ya. Iya, betul. Iya, Bu, boleh mungkin sapa-sapa dulu teman-teman ngerti saham yang sudah join malam ini, Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjutin. Iya. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat malam semua sobat-sobat ngerti saham ini ya, sobat-sobat cuan atau apa ini namanya kalau di sini ngerti saham ya Mbak ya? Ya, kita biasanya nyebut teman-teman aja, agan-agan. Ya, teman-teman, teman-teman para investor dan calon investor kan gitu. Nah, teman-teman, karena berhubung Bu Sinda udah hadir nih di tengah-tengah kita, kita mulai dulu obrolan malam ini. Santai aja ya, ini bukan seminar kok ya. Kita mau apa namanya dengerin Bu Sinta juga nanti memaparkan nih kinerja SBMA terkait tahun lalu ya, karena 6 bulan yang lalu terakhir kami live, maksudnya aku wawancara waktu itu ke Bu Sintia. Nah, ini akhirnya ketemu lagi di awal tahun. Nah, Bu Sintia mungkin banyak juga teman-teman yang nonton malam ini baru bergabung atau bahkan investor baru yang belum tahu mungkin tentang SBMA. Mungkin kita throwback sedikit ya sebelum kita bahas tentang kinerja, tentang apa ya, background SBMA ini dari kapan didirikan dan visi misinya seperti itu Bu. Untuk sekilas Oh, aja kita. jelas aja ya bagi Ya. para calon dan para yang masih baru yang udah melirik kan gitu kan. Kalau yang lama mungkin udah tahu. SBM itu berdiri tahun 82. Kita mulai start produksi asetilin tahun 80 aktenya. Kemudian kita mulai start produksi tahun 82. 95 2 kemudian milestone kami sampai dengan tahun ini jadi berapa tahun itu ya? 82 sekitar 30 32 tahun ya 40 Bu. 35 ya. Ya, saya kadang-kadang suka lupa. Saking kebanyakan ngitungnya. Ya, kemudian kami berada di wilayah Balikpapan. Kantor kami di Balikpapan, kita punya pabrik di Balikpapan. Area kerja kami meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sedikit Kalimantan Tengah. Jadi kami memproduksi gas industri. Orang masih agak rancu kalau yang baru oil and gas kan itu. Bukan, kami gas industrinya. Consumable-nya seperti oksigen, kalau dipakai batuk-batuk kemarin pandemi yang Delta itu banyak dipakai itu kekurangan oksigen, kalau sekarang kekurangan minyak goreng ya gitu. Oke. Kemudian kita juga Curhatan. memproduksi selain memproduksi gas oksigen juga nitrogen, kita juga jualan gas argon. Intinya kami adalah consumable seluruh industri yang berhubungan dengan besi dan lain-lainnya. Selain besi, kita juga produknya untuk mencuci tangki minyak, mencuci pipa minyak, dan juga untuk grade yang paling tinggi lagi, produk kami dipakai untuk laboratorium juga, selain medikal tadi, kan gitu. Oke, nah itu teman-teman ya sekilas mungkin buat yang baru, kalau yang mungkin investor SBMA yang udah dari awal udah paham, tapi mungkin buat yang baru itu tadi ya paparan Ibu Cynthia terkait dari kapan dan ternyata sudah lama ya teman-teman ya yang baru tahu mungkin SBM ini dari tahun tadi 80 ya Bu ya. Iya,
Iya, sudah lama dari 80 sampai tahun sekarang. Nah, mungkin ini agak out of topic bentar ya, Bu. Apa maksudnya yang bisa dibilang apa ya, mengkulik kayak kunci suksesnya kok bisa dari tahun 80 bisa sustain, bisa survive sebuah bisnis lah ya, bisa survive sampai detik ini. Kurang lebih kuncinya apa ya, Bu? Kalau kuncinya, kalau kami ini dari founder kami itu optimis sekali. Dia dari dulu selalu mencanangkan kami untuk membuka cabang atau hub ya. Dari Balikpapan, membuka Samarinda, membuka Bontang, membuka Tarakan. Jadi semakin luas, Mbak. Dan salah satunya lagi owner kami ya, founder kami itu juga beliau sangat-sangat amat sangat memperhatikan klien. Mungkin karena itu ya, jadi klien itu terasa dekat. Walaupun jauh tapi dekat di hati. Kemudian beliau juga sebenarnya seluruh ide-ide ini dari beliau juga, seperti IPO untuk mengembangkan bisnis itu juga udah kita canangkan udah jauh di sebelumnya. Tahun 2010 kita juga pernah melakukan ekspansi seperti yang sekarang. Dari pabrik gas naik level kan gitu. Growth menjadi pabrik liquid. Saat itu penjualan kami juga dalam waktu 2 tahun naik 2 kali lipat. Nah ini momen tonggak sejarah lagi, milestone lagi. Sebenarnya kuncinya tuh dekat di klien ya, karena klien yang eh apa pertama ujungnya kan marketing dulu kan Mbak ya. Ada permintaan apapun kita bikin kan gitu kan. Akhirnya kan semakin kemudian kita tidak hanya di satu aspek. Kita bukan hanya di medikal atau bukan hanya di salah satu industri. Kami di semuanya. Dari tambang, dari minyak, dari plantation, dari industri kapal, dari laboratorium, termasuk medis kan gitu. Sama going concern Mbak ya, selalu belajar ya. Kita selalu belajar memotivasi seluruh tim untuk selalu belajar dari yang tidak ngerti apa-apa, dari yang blank sama sekali, apalagi saya ya. Benar-benar bego aja dulu kan gitu. Oke, jadi lebih ke tadi going concern terus juga Yes. optimis ya. Kalau itu semua hampir semua sih pasti optimis. Cuma kan pasti banyak apa ya naik turun. Tapi nah itu tangguhnya mungkin di situ ya Bu ya, diuji berkali-kali, diuji bisnis maksudnya kalau dalam bisnis ya dari 8 tahun Yes, lalu yes. sampai sekarang udah ngelewatin berbagai krisis sampai bahkan krisis pandemi dan tetap bisa survive. Nah, itu yang harus dicontoh sama teman-teman milenial yang mungkin saat ini juga sedang berjuang ya membangun bisnisnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, welcome ya di acara malam hari ini. Bukan acara yang serius, tapi acara santai ya, Pubex. Kalau yang baru-baru mungkin masih belum begitu paham istilah-istilah kayak Pubex, public expose gitu. Nah, malam ini kita sama Bu Cynthia ya, Pubex-nya. Nah, kemudian Bu, apa yang menjadi mungkin banyak yang nggak tahu juga kompetitornya SBMA itu misal contohnya seperti apa dan apa yang menjadi keunggulan kompetitif nih dari SBMA ini sendiri dibanding kompetitor. Kalau untuk di wilayah Kalimantan Timur sendiri, Mbak, kita hanya ada 3 kan gitu kan ya. Kalau untuk Indonesia sendiri yang menasional kan udah go public juga tuh AGII kan gitu. Keunggulan kami kalau saya bilang untuk saat ini karena kami bertumbuh slowly but sure ya Mbak ya. Walaupun slowly tapi kita yakin pasti kan gitu. Keunggulan kami kan di situ. Kemudian kami ini kan kalau untuk dari segi development dari segi apa of size-nya kita masih bisa jauh lebih gede daripada yang sekarang kan gitu. Karena kami kan manajemennya kecil, Mbak. Cuman ada owner yang 70%, kemudian pabrik 30%, kemudian direksi kan gitu kan, CEO kan gitu kan. Untuk komunikasi dan diskusinya juga lebih cepat kan gitu. Itu untuk faktor misalnya mengambil keputusan. Kemudian satu lagi yang kita unggul itu menurut kami ya, PD kan boleh Mbak kan gitu. Kami memiliki hub, jadi kami lebih dekat dengan klien. Yang seperti saya bilang tadi, kita lebih dekat dengan klien. Kami memiliki hub distribusi atau point of distribusi. Kebetulan Kalimantan Timur atau Kalimantan pada umumnya, itu kita sektor pertambangan menempati 30%. Kan gitu.
dari teman-teman semua kan tahu kalau di area tambang itu kan jauh sekali kan gitu. Jadi kita mempunyai deket-deket 90-an kita sudah buka di 90 berapa gitu ya. Kita udah buka di Berau. Kemudian kita tahun 2099 tahun 2000 kita sudah buka di Tarakan. Jauh sebelumnya kita buka di Samarinda. Kemudian 99, 98, 99 juga kita buka di Bontang. Kemudian kita buka di Tanjung, di mana area-area itu adalah area-area pertambangan kan Mbak, mining, plantation juga. Jadi kita udah ngunci dulu, just in case apabila si klien ini butuhkan mendadak atau apa itu lebih dekat kan gitu. Kalau nggak dekat kan nggak sayang. Oke, jadi kalau boleh saya nangkep karena skopnya masih kecil, jadi potensi untuk pelebaran ke depannya, ekspansinya masih gede banget ya, Bu Cynthia ya, ke depan. Ya. Ya. Semoga semakin nanti apa ya, keseantero Indonesia gitu kalau bahasa sekarang. Amin. Itu misi kami kan gitu, Iya. menjadi perusahaan industri gas terkemuka di Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Kita sudah canangkan itu sekitar 10 tahun 2010 ya, 12 tahun Oh, yang lalu. wow. Jadi Itu ini saya salah satu, baru yes, lulus. ini salah satu milestone. Oh, baru lulus, aduh, mudah sekali. Milenial banget ini. Milenial ya. Mas, golongan milenial perbatasan kok, Bu. Iya, tapi asik ya, milenial itu seru banget ininya, main ininya, trading-tradingnya gitu ya, karena mereka bener-bener all out ya, cari ilmu pengetahuannya ya. Kalau kita udah Betul. nggak sanggup. Oke. Nah, Bu Cynthia mungkin banyak juga misal ini karena teman-teman mungkin yang belum tahu misalnya yang SBMA dana IPO kemarin apakah sesuai dengan rencana alokasinya, Bu, untuk apa saja? Alhamdulillah kita selalu melihat garis besar yang kita sudah tayangkan di awal kan PDCA Plan Do Check and Action kan gitu pasti kan gitu. Yang kemarin kita September kita sudah alhamdulillah kita sukses untuk mendapatkan dana, kemudian kita sudah melakukan akuisisi lahan di Desember 2021 dan awal Februari kemarin kita sudah MOU pembelian mesin air separation plant di China. Kemudian kita punya planning itu Januari 2023 sudah start produksi 5 kali lebih besar daripada yang existing sekarang. Semua berkat para investor yang budiman. Terima kasih. Tuh, para investor lama SBMA dapat ucapan terima kasih langsung dari direkturnya loh. Kapan lagi ya ucapin. Ya, terima kasih gitu. Doakan semuanya on schedule kan gitu. Malah lebih cepat kita harusnya 18 bulan, kita lebih cepat kemarin itu. Jadi 10 bulan kita sudah startup. Oke, jadi targetnya bakal capai 5 kali ya, Bu ya, 5 kali Iya, dibandingkan. Wah, mantap, mantap tuh. yes. Kemarin raupan dananya berapa, Bu? Mungkin banyak yang belum ini. Kemarin itu sekitar 50 M, kemudian 20,5 ini saya ngepek ya Mbak ya. 20 kalau ngepek kalau orang bilang Jawa apa zaman dulu orang Jawa bilang ngepek. 20,5 23 M-nya kita membeli 2 hektar lahan. Bukan 20 ke waktu itu pertama ada pernah mistypo. 2 hektar lahan itu ini yang banyak dikepoin ini para investor ini. Kenapa beli lahan terafiliasi kan gitu. Sekalian ya saya jelaskan sekalian ya Mbak di sini bahwa kita bukan beli lahan baru di tempat lain tidak. Kita memperluas area existing yang sekarang. Itu 23 M. Kemudian peningkatan kapasitas produksi oksigen, nitrogen gas dan liquid oksigen dan nitrogen. Itu sebesar lupa saya. Oh ya, 19,5 M. Masih kurang, kita akan melakukan kredit investasi pendek aja 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian 13,99% sendiri modal kerja. Di mana modal kerja ini 5 M kita sudah pakai duluan. Untuk proyek RDMP, Mbak.
Makanya kita punya slide sekalian spoiler ya. Kita punya performance walaupun belum keluar nih auditnya tapi sudah ada. Kita naik dari 2020 ke 2021 itu penjualan naik 20%. Itu naiknya di akhir-akhir Oktober November. Setelah para investor membantu kami. Setelah IPO ya, Bu, ya. Yes. Ya, alhamdulillah terima kasih sekali kan gitu. Kita punya kinerja salesnya naik 20% dari 2020. Karena proyek ETMP yang lagi digenjot kan gitu. Kita kemarin sebagian udah kita pakai untuk modal kerja. Sebenarnya laporan semua ada di IDX sih, mungkin udah kelihatan. Kan sekarang kan keterbukaan ya, saya lebih senang juga kan gitu. Panjangnya, Bu. Biasanya investor itu mager suruh download terus suruh baca. Ah gitu. Kalau gitu saya diundang terus saja. Ya makanya sebuah privilege kalau direktur mau memaparkan sendiri via sosial media. jadi Oh kita nggak gitu. perlu kita dengerin aja. Oke, siap. Ini masukan nanti di IG-nya SBMA Oksigen akan saya masukkan ya pemakaian dana IPO kan gitu. Ya, Ya, terus biasa Bu, kemudian cuman ya milenial cuman lebih suka laporan keuangan lebih suka daripada medsos ya. daripada PDF, Bu. Apalagi TikTok ya, sambil Aduh, goyang-goyang. makanya kalau baca kinerja file PDF boro-boro Bu, tapi biasanya kalau lewat sosial media baru mereka mau baca karena udah diringkas. Oh iya, infografis ya. Saya sering loh kepoin ininya, ngerti saham loh. Ininya lucu-lucu lagunya gitu. Menyesuaikan aja Bu, kami tuh apalagi Gen Z kan sekarang lagi banyak, jadi ya udah kami sesuaikan aja sama Gen Z Tapi milenial Bu. bagus, bagus. Ya, saya mau coba bikin begitu juga. Yang penting Itu tadi Mbak. ya, ya. Iya, Bintangnya jangan pusing. saya kan jangan. Saya udah tua. Ya itu Gak tadi apa-apa. Mbak, 50M itu dipakai untuk apa aja. Jadi kita berharap 2023 itu ada kenaikan tapi tidak signifikan. 2022 sorry, yang tahun ini tuh kenaikannya tidak signifikan. Tetapi 2023 kita berharap naik lumayan kan gitu. Karena kan ada Oke. sebagian kan kita jualannya ada 3 aspek kan ya. Yang pertama dari pabrik itu sendiri, yang kedua filling itu yang raw mat-nya kita ambil dari Surabaya supaya ada diversifikasi produk. Kemudian yang tiga itu murni trading. Jadi yang pertama itu kita pasti akan naik. Insya Allah. Mohon doanya semuanya. Amin, amin. Semangat Bu Cynthia. Amin, amin. Semangat. Semangat pasti. Selalu optimis Bener-bener saya. wanita keren salah satunya nih. Nah, kemudian dari kenaikan kinerja 20% itu sendiri, ada perubahan nggak terkait target atau mungkin apa ya, program ya untuk jangka pendek, menengah, sampai panjang, Bu? Atau bahkan ada tambahan program lagi, Bu? Kita sih tidak melihat itu karena kami masih sama seperti yang lama. Target-target itu jangka pendek, jangka panjang sudah ada semua. Yang 2000 yang jangka pendek kan 2022 ini. Itu kan ada tiga project yang kita jalankan. Salah satunya Air Separation Plan Development itu peningkatan kapasitas produksi. Kemudian integrate cylinder management system yang kita akan melakukan investasi supaya bukan satu-satunya, salah satu priority number one untuk risiko adalah distribusi. Ditabung kan, dulu saya pernah bicara juga. Yang masih baru ini mungkin saya jelaskan bahwa kami ini produk gas, yang mana gas itu ada kemasannya. Itu tadi salah satu keunggulan kami, tabung kami banyak dan sudah tersebar di seluruh customer loyal kan gitu. Jadi kita akan melakukan menambah investasi sistem program untuk monitoring itu silinder. Jadi supaya istilahnya prinsip ekonomi mengeluarkan biaya yang kecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya kan gitu kan ya. Bagaimana kita memonitoring tabung, bagaimana tabung itu cepat keluar masuk kan gitu. Keluar ke klien, ambil lagi produksi, keluar lagi kan gitu kan. Karena gasnya kalau nggak ada tabungnya nanti bablas kan
kayak angin kan gitu. Kemudian yang ketiga itu waste management system. Kita kan ada kemarin kalau baca di prospektus SBM itu sendiri punya pabrik asetilin kan, dan kita kan ada limbah B3-nya. Itu salah satunya kita juga akan mendevelop bagaimana mengolah limbah itu. Otomatis kan butuh dana juga kan gitu. Istilahnya nanti memang 2022 itu tahun di mana SBM melakukan proyek jangka pendek banget yang targetnya harus selesai di tahun ini semua. Kurus saya nanti, Mbak. Aduh Bu, jangan Bu, jangan Bu. Harusnya makannya semakin banyak berarti. Oh, jangan tambah gemuk nanti. Sudah faktor U. Itu Mbak, program jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya, ini kita kan juga punya bisnis mapping ya. Jadi dalam waktu 5 tahun maksimum 5 tahun ke depan ya, kita sudah punya target bahwa kita akan memperluas area market, kan gitu pastinya kan. Yang paling dekat Kalimantan ya sebelah kanannya kan Sulawesi. Dan kita mungkin ya, ini spoiler aja ya, para investor dan calon investor bahwa kami tidak berhenti di sini. Kita akan melakukan sizing, menambah size corporate kan gitu. Salah satunya mungkin nanti jika semuanya analisa semuanya proyeksi-proyeksi itu berjalan yang saat ini sedang kita jalankan oke, maka kita akan melakukan bukan diversifikasi produk jauh ya, diversifikasi produk yang masih ada turunannya dengan SBM. Kira-kira 3-5 tahun lagi lah. Itu jangka panjangnya. Optimis ya Mbak ya? Iya, optimis lah Bu, namanya pebisnis harus optimis. Kalau pesimis gimana nasib karyawannya? Itu kan kayaknya Bu Cynthia nih, pokoknya serba optimis aja dulu ya Bu, sambil Iya, iya, action pastinya iya. ya. Ya apa Kan ancangannya dimulai dari mimpi. Iya, dimulai dari mimpi kan? Mimpi betul dijabarkan jadi planning kan gitu kan? ya, sampai akhirnya bisa IPO itu kan juga hasil dari mimpi juga awalnya Bu. Terus Iya, betul, diperjuangkan. betul sekali, betul sekali. Kita Mimpi malah harus ngomongin diperjuangkan. motivasi Bu. Nah, kemudian oh ya, terkait ini beberapa juga tadi ada yang nanya terkait kebijakan dividen untuk investor ke depannya bagaimana Bu? Wah, apalagi kalau udah dengar kinerjanya naik 20% gini, investor lama kan pasti langsung nagih-nagih Iya, biasanya Bu. Mana pasti. kita Ya. bonus Jadi kita? kan seperti yang diungkapkan di awal di Prospektus juga ada, kita akan membagi dividen, tetapi tahun buku 2022. Jadi tahun buku 2022 ini nanti, Mbak. Ditunggu aja kan gitu. Jadi untuk tahun buku 2022 otomatis kan ininya di 2023 ya. Karena di 2021 itu kan separuh jalan kemarin ya, September ya, jadinya kita masih tidak paham itu bagaimana caranya. Masih baru IPO Mbak, jadi nggak mudeng. Jadi terjawab ya buat teman-teman investor lama SBMA. Kalau yang dulu masih ingat sempat disampaikan juga ya, tutup Iya, buku 2022 ya. Jadi nanti harusnya akan dapat di 2023 ya. Mohon iya, bersabar kalau kata Bu Cynthia. Investor harus iya. sabar Ini ujian, bukan ujian. Pokoknya ya, kepoin terus lah gitu, nggak akan hilang kan. aja sesuai. Nanti kalau nggak ini kita semua apa namanya nagih janji ke Bu Cynthia nih kalau tahun Iya, depan. tinggal DM aja swma.opsi. Oke. Nah, Bu, ini selama pandemi berarti udah 2 tahunan ya. Pandemi, walaupun pandemi, tapi bahkan kinerja SBMA bisa dikatakan bagus, bisa naik sampai 20% itu bukan sesuatu yang biasa aja, Bu, gitu. Tapi maksudnya, apakah kinerja selama pandemi itu selalu naik, Bu, dari tahun pertama sampai tahun kedua pandemi ini? Kita selama pandemi naik
terus Mbak. Kan kalau kita kan jualan oksigen kemarin sempat 2020 tuh sempat minyak sama tambang turun ya. Sama batu bara kan. Tapi 2021 kan naik lagi. Kemudian di Balikpapan ada proyek ADMP, walaupun pandemi kan pemerintah juga nggak mau rugi dong ya. Proyek kan tetap jalan terus. Ya alhamdulillah kita terselamatkan dengan adanya proyek. Dan itu sudah ada banyak beberapa proyek ke depannya, apalagi ada IKN, kemudian ada nanti nikel, kemudian ada smelter juga nanti di sini kan gitu kan. Tidak pernah mati lah Mbak. Bismillah. Kita selalu berdoa dan bertawakal serta berusaha. Nah, Amin. amin. Ini agak OOT juga Bu, out of topic. Selama pandemi, kalau aku juga kurang tahu ya, maksudnya kalau misal bisnis seperti ini tuh nggak bisa memperlakukan WFH kayak gitu berarti ya Bu ya? Maksudnya semua berarti masih ke site terus ke office kayak gitu atau gimana selama di Kalimantan Bu? Iya, karena seperti kemarin yang kasus Delta ya, kami Iya. ini bahkan ada kehilangan dua kena COVID karena kami kan melayanin orang bawa tabung oksigen di area produksi tidak bisa off. Kalau kami off, siapa yang bikin oksigennya, Mbak? Iya kan? Oh iya Bu, bener juga karena ini oksigen ya, apalagi dibutuhin selama pandemi ya. Wah, tapi ya kami berdoa aja menjalani prokes, kemudian kita ada antigen pribadi sendiri internal. Sudah pokoknya prokes 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 gitu aja. Iya. Oke, Iya, oke. kasihan kalau kita WFH, Mbak. Nggak ada yang ngisi botolnya. Padahal yang butuh banyak ya, Bu ya. Ini Iya, betul. sempat ini juga nih ada yang nanya nih, kemarin sempat langka oksigen itu kenapa ya, Bu? Ya kan sempat itu kan oksigen waktu itu langka itu kenapa itu, Bu, emang, Bu? Mungkin di Jawa kali, di sini kan enggak. Oh gitu. Oh iya ya, di Kalimantan enggak ya, enggak ada kelangkaan ya? Alhamdulillah kita kebetulan kan seluruh industri gas kita ada apa namanya gugus COVID ya di Kalimantan Timur ya. Jadi benar-benar dipantau. Kan gelombangnya kan di Jawa dulu baru di sini kan. Iya. Jadi kita sudah prepare prepare duluan kan gitu. Kalau di Oh, Jawa memang sempat angka ya, kalau di sini alhamdulillah kemarin enggak lah kan gitu. Walaupun iya. sempat di pabrik kami itu udah banyak yang ngantri juga, tapi hanya beberapa 2 minggu aja lah gitu kan. Kita kan khusus sampai sekarang khusus medical medical oksigen dari dulu kebetulan founder kami Bapak Effendi ya itu dari zaman saya masih masih gadis sampai sekarang gitu. Oh, masih itu gak loh. itu kalau khusus medis itu dilayani 24 jam Mbak. Oke. Malam-malam mereka datang ke pabrik, nanti datang ke pengisian, ditungguin, diisi, bawa pulang. Khusus Oh, medis ya, khusus medis ya. ya karena memang selama pandemi ya, Bu, jadi prioritas berarti ya. Apalagi pandemi. Hmm. Udah, kita bahu-membahu banyak klien yang bantu juga. Akhirnya klien yang industri kita jelasin sementara off dulu, semua tabung kita pakai untuk medis dan mereka mau. Dan mereka juga malah kadang-kadang kadang ada beberapa yang dari pupuk Kaltim nyumbang tabung juga untuk diisi oksigen. Jadi kita sama-sama bahu-membahu lah kan itu. Oke, oke. Iya, apalagi ya pas sama pandemi ini ya, Bu. Wah, ini ada salam Bontang hadir, Bu. Warga Ya, Kalimantan. dari Bontang, alhamdulillah terima kasih tabungnya kemarin dari pupuk Kaltim pada saat Wah, Delta gitu. oke. Nah, Bu, karena ini di Kalimantan, apa namanya terkait ini juga ya Nusantara nih, ibu kota baru calon. Nah, ini apakah SBMA bakal punya andil nih, Bu, atau mungkin udah punya tender bahkan di proyek pembangunan IKN ini? Oh tidak, ya tidak. Maksudnya gini, kami punya bus dep ini kan sudah jauh sebelum IKN ada. Yang existing, yang sudah kita jalan, yang kita sudah planning kan kita tetap jalan kan gitu. Bukan karena IKN kita naikin naikin kapasitas tidak, tetapi IKN adalah bonus bonus cuan. Dan kami bukan kontraktor yang harus directly punya tender sama mereka. Kami ini kontraktornya siapa aja terserah. Yang penting gasnya kami kan gitu.
Ya kan? Jadi kontraktornya siapa aja, mereka butuh gasnya kami kan gitu kan. Betul, Lebih betul. enak, Mbak. Oh, jadi nggak langsung apa namanya dengan ini pemerintah langsung ya, tapi melalui Iya. berbagai jenis dan banyak kontraktor yang Iya. Dan banyak kontraktor ya. itu. Oke, Apapun kontraktornya. wah ini berarti ya bisa dikatakan pas di Kalimantan ya yang gas terbesar di situ SBMA ya pasti kebanyakan bakal pakai SBMA ya Bu ya Iya, kontraktor-kontraktor. iya, kebetulan kami retailnya yang lebih lebih membahana kali ya. Retailnya itu dalam arti tabung. Bulk belum. Kalau bulk yang liquid besar-besar itu masih yang lain. Karena kami sudah tidak punya produk. Produk kami sudah kekurangan. Sudah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ini kita sudah kekurangan produk. Oke oke makanya tadi Bu Cynthia spill kalau ini bakal jadi bonus. Iya, Bonus gimana nggak bonus bonus cuan. target. Tadi saya juga pikir ini kan di Kalimantan, IKN semua kan bakal masih bertahun-tahun ke depan, maksudnya masih panjang. Wow, itu Iya, bakal salah satu maksudnya diuntungkan ya bisa dikatakan SBMA ini karena posisinya strategis banget ada di berbagai titik di Kalimantan itu tadi ya, Bu. iya, betul. Wah, Jauh mantap, tapi mantap. Mbak, nggak kayak di Jakarta Serangan jalannya lurus, halus, marah kayak ngantuk kan gitu. Ada tol, Bu. Ya, ada tol. Di sini sudah ada tol, alhamdulillah kan gitu kan. Makanya kita juga berani untuk menaikkan kapasitas produksi karena sekarang sudah lebih getting better dibanding 10 tahun yang lalu kan gitu. Ada jalan Oke. tol, jalan di Kaltim kan gitu. Oh, ya, ya, ya. Nantilah Bu, itu masih target beberapa tahun ke depan lagi. Nanti akan jadi seperti apa ya? IKN penasaran juga. Saya juga penasaran Mbak, kayak apa ramenya ya. Oke, Bu Siti satu apa pertanyaan dari saya mungkin sebelum kita coba nyicil pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Mungkin terkait aku juga punya contekan ya Bu, nggak cuma Ibu Cynthia. Ini saya tuh selalu nervous kalau ngobrolnya sama direktur langsung. Sama aja Mbak, kita juga kroco mumat. Wah, beda Bu, beda level Bu. Ya kan Mbaknya masih muda banget. Saya udah mak-mak. Terkait mungkin ya apa target SBMA di tahun 2002 ini udah ada gambaran target akan naik berapa persennya tidak Bu? Apakah mungkin senada dengan 2021 atau bahkan bisa di atasnya target kemarin kinerja 2021? Pastinya di atasnya Mbak, karena untuk 2022 meskipun kita belum running apa namanya plan, tetapi kita sudah siapkan kan, kita sudah siapkan cangkangnya ini pabrik kalau mau produksi mau dilepas di mana kan itu, otomatis kan 2022 sudah ada. Kemarin itu kan target kami 2021 hanya 84 ya, ternyata kita bisa 88 M. Jangan diketawain loh kok kecil, yang namanya juga masih kecil kan gitu. Oh, Kemudian 2000 Bu dibandingkan kami-kami. salesnya Mbak, salesnya diturun di bawah nggak sampai segitu. Kemudian di 2022 target kami 94. 2023 baru naik cukup signifikan. Sekitar 130 itu kita sudah targetkan ya. Jadi bagaimana caranya when kita punya mimpi, kita tuangkan, kita tulis, kita oret-oret, actionnya apa, ya kan? Resikonya apa? Resikonya dieliminir, actionnya dijalankan, insya Allah kan gitu. Bismillah kan gitu kan. Mantap, Itu mantap. 130. Mantap. Kalau ini saya nggak bisa mendebat karena perusahaannya bisnisnya sudah sustain 20 tahun lebih, Bu. Ya sudah pernah. Ya, makanya sudah melalui berbagai krisis dan lain-lain. Jadi saya nggak berani ngomong apa-apa ya. Ini malah saya jadi yang banyak belajar. Maksudnya bisnis bisa bertahan sampai puluhan tahun itu kan nggak mudah banget gitu. Tapi dari SBMA ini termasuk foundernya gitu jadi tahu, wow ternyata bisa Ya. gitu. Optimis itu kalau kata Bu Cynthia. Semangat. Nah, Kalau saya sih selalu berpikir setiap bisnis itu dari foundernya itu
punya misi turunkan ke CEO kan gitu. Iya. CEO-nya capable, jalan langsung, lari kan gitu. Oke, oke, betul, betul. Nah, Bu Cynthia, ini beberapa pertanyaan sudah masuk nih dari teman-teman yang kepo. Saya coba untuk pilihkan beberapa ya, Bu ya. Saya izin Oke. bacakan sebentar. Ini yang pertama mungkin dari ada yang bertanya, akunnya bukan nama aslinya nih, Only Maharani. Jika pandemi nanti berakhir, otomatis permintaan oksigen apakah akan turun? Apakah kinerja SBMA akan tertekan juga dengan kondisi tersebut, Bu? Uh, Alhamdulillah kami ini medis hanya 10%. Oke. Iya, medis itu hanya 10%, Mbak. Jadi tidak signifikan buat kami. Walaupun karena ada pandemi, semua itu kan musibah, ada kita bikin oke, nanti ke depan apa peluangnya kan gitu. Akhirnya kami mempunyai beberapa planning ke depannya, salah satunya adalah ke remote set untuk membuat hub khusus untuk medikal nantinya. Akhirnya kan jadi terbuka nih kan gitu kan. Malah nambah, malah ada tambahan peluang yang kita mau gali lagi kan gitu. Iya, jadi itu teman-teman ya, ternyata untuk keperluan medis itu SBMA hanya 10% ya. Jadi kalaupun pandemi sudah berakhir, permintaan oksigen mungkin tidak setinggi seperti pandemi ya sebenarnya tidak berdampak ke SBMA gitu ya. Ya, Iya. ya apa namanya karena hanya 10% itu ya Bu ya. Jadi batnya ya nggak gitu-gitu ngefek gitulah bahasanya. Tapi kalau mining turun, kami ngefek. Mining Oh, atau oil and gas. Ya, oh, karena kita kan pernah turun 2016, 2017 ya, 2015, 2016 kalau nggak salah. Ada yang pertama oil and gas, habis itu tambang berturut-turut. Itu sempat, tapi walaupun turun itu tidak turun jatuh, masih naik lagi. Karena kan selain 30% di tambang, kemudian 18% di oil and gas, masih ada sektor-sektor lainnya kan gitu. oke, oke. Macem-macem lah dikumpulin. Oke, siap-siap, Bu. Nah, sebentar. Ini ada yang bertanya sebentar. Mana ya? Oh, ini ada yang bertanya, Bu. Berapa besar daya serap karyawan dalam negeri SBMA? Oh, maksudnya mungkin barangkali ada karyawan dari luar gitu dibandingkan yang dalam negeri. Berapa besar, Bu, secara persentase? Kita semua Indonesia, terutama Kalimantan Timur. Saya Jogja tapi udah 20 tahun yang lalu ya, sekarang udah KTP Balikpapan. Wow, Ibu sampai bela-belain pindah ke Balikpapan loh, ganti KTP loh. Iya, udah bisa nyalonin jadi wali kota kali ya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Hajar aja, Bu. Silahkan, Bu. Nyalonin, Bu. Tapi nanti kelola siapa, Bu? Bercanda Mbak. Oke, jadi itu ya tadi ternyata semua dalam negeri alias bahkan lokal dari Kalimantan yang memperdayakan sekitarnya ya, Bu ya, Kalimantan dan Iya, sekitarnya. saya tahu ya. Betul, betul. Itu wajib kan gitu. Kalau ada yang nanya info lowongan kerja gimana, Bu? Bisa Pandemi ini cek di tahu. website, ada di ada di websitenya SBM, Surya Biru Murni Asetelin. Oh, itu teman-teman ya, tadi kalau nggak salah ada yang info locker gitu. Nah, langsung aja cek, ini Iya, masuk ke SBMA, ke websitenya, ada infonya. Kalau kurang jelas, ya udah tinggal DM aja adminnya ini iya. Instagram SBMA, nanti bakal dijawab ya, kalau kalau yang wilayah Nanti. Kalimantan. Atau siapa tahu mau mengikuti jejak Bu Cynthia, 20 tahun yang lalu orang Jogja, sekarang pindah pindah KTP jadi Kalimantan. Iya, 20 tahun yang lalu, 20 tahun 99, jadi 22 tahun yang lalu ya. Wow, Pakai kapal keren Bu. pinisi lagi katanya. Oh, luar biasa. Dulu nggak bisa beli tiket pesawat. Kalau sekarang tinggal mabur ya Bu ya, kalau orang Jogja bilang mabur aja. Iya, mabur aja kan gitu, bablas misalnya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mas Fani Julian.
Apa kiat-kiat SBMA untuk mengembangkan bisnis atau usahanya, Bu? Yang pertama, planning itu pasti. Ada pengembangan development bisnis, itu pasti sudah direncanakan 5 tahun sebelumnya paling cepat. Oke. Kemudian atau kemudian naik ke 10 tahun. Itu yang pertama utamanya planning. Tanpa planning kita tidak punya apa-apa. Kalau menurut saya sih gitu. SBM juga seperti itu. Kita punya planning dulu, kemudian kita mau apa, baru kita jalankan, resikonya apa, yang mau dihadapin apa, dibikin list. Oke, kalau ini begini, kemudian selalu optimis kan gitu. Ya, balik lagi ujung-ujungnya ya semua pebisnis strategi atau kiat-kiat untuk mengembangkan bisnisnya pasti awali optimis, baru nanti di breakdown ya Bu ya, apa aja nih poin-poinnya. Kalau tadi dari foundernya, kalau nggak salah masih ingat, kalau nggak pas seingatku bikin banyak cabang ya, itu salah satu bentuk Ya, apa ya, langkahnya dari optimisme untuk bisnisnya, bikin banyak cabang di hampir semua titik di Kalimantan. Nah, nanti ke depannya seluruh Indonesia visinya. Ya, saya doakan amin, semoga lancar. amin. Amin. Nah, kemudian Dan ada cabang-cabang ya, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Kusumardina. Kalau untuk investor prospeknya ke depannya gimana Bu? Apakah maksudnya prospek SBMA ini ke depannya gitu kali ya yang dimaksud? Ya, masih sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami ini masih small business ya. Kalau dalam ukuran itu size-nya masih belum apa-apa. Jadi kalau untuk investor, kalau investor naruh di bisnis yang udah gede, naiknya kan lambat kan. Kalau kami kan naiknya bisa mak jelep 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 kan itu kroso naik kalau orang Jawa bilang kan gitu. Kerasa kalau orang Jawa bilang tuh kroso kroso munggahe Oh, kan gitu. Karena kami adalah bisnis yang corporate kami adalah korporasi yang masih banyak kedepannya untuk bisa dikembangkan. Sekarang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, who knows, Sulawesi. Siapa tahu lagi Maluku, siapa tahu lagi Merauke, siapa tahu lagi dari ujung sampai ujung berjajar pulau-pulau. Itu baru skala wilayah, belum size diversifikasi produk kan gitu. Masih banyak iya. lagi. Kami baru punya plan oksigen nitrogen loh. Masih ada plan-plan yang lain kan gitu. Itu yang saya bilang. Para investor mungkin bisa membandingkan dengan usaha sejenis. Apa aja sih yang bisa dilakukan? Kalau perlu membandingkan dengan yang worldwide. Ada yang gede-gede itu dari Jerman, yang dari Prancis kan gitu. Mimpi kan boleh gede Mbak kan gitu. Ya, boleh sekali dong, Bu. Iya. SBMA ada sekarang aja itu hasil mimpi dari para foundernya pasti, Bu. Betul, betul, betul. Walaupun lama, tapi pasti kan gitu. Iya, tadi Bu Cynthia bilang ya slowly but sure ya, Bu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Dedi Irawan. Sebentar, saya coba bacakan. Nah, ini PLN rencananya tidak akan mengoperasikan lagi PLTU, otomatis batu bara turun. Apa strategi SBMA untuk itu? Mungkin strategi jika batu bara turun itu, Bu. Yes, seperti saya bilang tadi, batu bara 30%. Oke. Ada 18% oil and gas. Kemudian persen-persen lainnya plantation dan lain sebagainya. Batu bara turun itu juga saya akan terbuka sama para investor bahwa itu juga akan berdampak. Tetapi satu, PLTU memang nanti batu bara tidak dipakai lagi. Tetapi kan kalau kita lihat komoditi batu bara kebanyakan lari ke Korea, ke India, ke Cina dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu ya, Malah semoga. iya, kita bisa lihat di ini statistik saya juga tidak paham mungkin teman-teman investor pada lihat. Cuman kami sudah melakukan antisipasi, tapi itu kan masih panjang kan gitu kan. Seperti saya bilang tadi ada 5 tahun, ada 10 tahun kan gitu. Dalam 5 tahun, 10 tahun kita juga akan melakukan diversifikasi produk. Kita juga melakukan oversize-nya, meningkatkan wilayah penjualan kan gitu. Sekarang ini kan hanya batu bara di Kalimantan doang, belum yang Hmm, lainnya, belum pengolahannya, smelternya kan gitu. ya, Oke, belum.
Iya, Oke. itu baru batu bara ya. Belum Iya. oil and gas-nya. Nah. Belum plantation-nya karena kami diversifikasi produk, Hmm. bukan hanya satu aja kan gitu. Belum Oke. yang saya bilang tadi, karena ada pandemi, ada peluang nih medikal. Oh ya. Di ya, di rumah sakit remote-remote. Contohnya di rumah sakit yang pedalaman daripada kasihan ngisinya sampai ke sini 18 jam, kita taruh gas plant di sana. Itu juga salah satu apa termasuk salah satu development kami kan gitu. Wah, itu solutif sekali tuh, Bu. Soalnya ya benar. Daripada Itu 18 sudah ya, bener-bener. kebetulan Oke. sudah diteriakin sama founder kami. Itu ada plan, taruh di sana, taruh di sana. Siap komandan kan kita gitu aja karena Kroso Mumet kan. Aduh, ini Bu, merendah sekali nih direktur aja menyebutnya kroco mumet, apalagi kami. Oke, Ya itu Bu, jawabannya kalau batu bara, ketika batu bara ini kita sudah jauh hari kita sudah planning kan gitu. betul. Nah, itu ya dari direkturnya bahkan sudah langsung memang ada warning kalau memang turun ya karena ada pegang 30% batu bara ini otomatis akan Masih ada ada dampak. 70%. Ya. Oke. Nah, Bu, satu satu pertanyaan terakhir sebentar ini Sudah dari terakhir ya. Oh. Mas Syarif, untuk hasil produk dari SBMA ini semuanya digunakan untuk dalam negeri saja atau ada ekspor juga, Bu? Kita dalam negeri saja Hmm. karena Oh. sifat kami gas dan liquid yang mudah Hmm. bablas airnya. Ada Hmm. penguapan, ada evaporator kan gitu. Evaporasi, sorry maaf. Oke, oke. Dibawa Tapi jauh-jauh ngabar. ada ini nggak sih, Bu, apa ke depan lah mimpi gitu rencana untuk ekspor kayak gitu. Mungkin ya ke deket-deket dulu kayak mungkin Malaysia atau yang deket-deket kisaran Mungkin Indonesia. ya, kalau untuk sampai luar kita belum planningnya kita belum sampai ke situ. Oh, Tetapi apabila memungkinkan nanti mungkin yang regenerasi di bawah kami ya, yang menggantikan kita mungkin tapi bukan diekspor, tetapi buka plan di sana. Karena wow, sistem kami, sis- sana. ya mungkin ya, karena kan kalau kami udah tua mungkin 15 tahun lagi sudah diganti sama orang lain lagi kan gitu. Oke, oke. Jadi ya, kemungkinan mungkin ya in the future-nya itu kalau nanti digantikan sama Gen Z ya, Bu ya. Iya, Eh, iya, iya, iya. tapi lebih ke bangun plan di sana kayak yang tadi daripada jaraknya jauh 18 jam ya udah sekalian bikin plan di situ. Oh, luar Iya, biasa. karena ngabar nanti anginnya bablas. Keren, keren. Nah, Bu Cynthia, mungkin boleh di akhir sesi seperti biasa saya minta apa namanya summary ya atau mungkin closing statement. Wajah Bu Cynthia kan happy banget nih dengan kinerja SBM kinclong ya. 20% itu kita wah emiten yang saya tahu. Nah, mungkin boleh nih memberikan summary ke teman-teman yang nonton malam hari ini. Statement atau summary ini motivasi atau apa? Closing Summary statement ya? bebas Bu, mau Bebas motivasi ya? atau Oke, eh, oke. pasti kan direktur juga ngajak ya. Yes, yes. Kalau saya selalu bilang, SBMA growth bigger than before. Itu tiap saat. Jadi artinya tahun ini bigger than before. Nanti tahun depan lagi saya bilang bigger than before. Tidak boleh turun. Oke, tidak boleh turun ya itu Ya, bigger target. than before aja gampang kan gitu ya. Apapun itu kan gitu kan. Walaupun Betul. jalannya macam-macam, tetap kuat, tetap semangat, semua diprediksikan, kemudian prediksi apapun juga dicatat, ketika dicatat dicari apa solusinya supaya targetnya itu supaya mulus. Oke, oke. Siap, siap, siap Bu Cynthia. Nah, itu tadi teman-teman ya, dari direkturnya sendiri, auranya selalu optimis ya. Memang dari sebelum IPO sampai sekarang saya lihat Bu Cynthia dan tim sangat-sangat optimis dengan kinerja dan akhirnya bisa terbukti Ya, beneran sampai
Speechless juga. Alhamdulillah. Wow, dan thank you banget Bu Cynthia buat malam hari ini udah mau memaparkan kinerja SBMA di akhir tahun 2021 kemarin yang sumpah itu masuk kategori yang ya bagus sekali ya 20% dan ditargetkan tahun ini teman-teman, targetnya bigger ya. Tadi Bu Cynthia udah Dan bilang before. ya selalu bigger than before. Nah, semangat nih Amin. buat Bu Amin, Cynthia amin. biar bisa merealisasikan bigger than before-nya alias bisa lebih besar dari 20% di tahun 2021 kemarin. Amin. Kita bisa Bu ya. Pasti bisa Bu. Kan tadi Iya, udah sampai bilang bakal kurus badannya buat ngejar target. iya, iya, iya. Tidak usah diet. Terus Bu. Banyak agenda tahun ini. Tahun ini banyak sekali agenda kami. Oke. Siap apapun itu pokoknya sukses selalu Bu Cynthia dan teman-teman tim Sama-sama. MA. Sekali lagi saya terima kasih sudah mau Amin. saya kepoin ya. Walaupun ya maaf ya Bu, biasa sambil nervous. Udah 2 kali tapi kok tetap aja ya. Yang namanya direktur itu beda. Ya. Enggak lah. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah nonton malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi di live-live berikutnya. Bisa jadi mungkin dengan Bu Cynthia lagi atau mungkin dengan direktur lainnya Ya, lagi. Kepoin lagi buat Cynthia. Salam sehat, jaga kondisi Bu. Jangan sama-sama semuanya. sarjana, Semua jangan teman-teman yang ikut. jangan sampai jadi sarjana COVID juga Bu kayak saya. Jangan sampai banyak agenda. Oke, siap. Terima kasih Cynthia. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Thank you semua teman-teman. Terima kasih semuanya.